Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua yang akan diisi oleh Bapak Dr. Elna Fikri, SKM MKes, dan akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Zoya Erda MSI. Beliau adalah seorang dosen Prodi D3 Sanitasi, sekaligus Wakil Direktur 3 Poltekkes Menkes Tanjung Pinang. Pada Ibu Zoya Erda MSI, disilahkan. Oke, baik, mohon maaf, salah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, peserta seminar, masih tetap semangat ya. Baik, setelah kita mendengarkan sesi pertama tadi yang sangat luar biasa, nah sesi kedua ini akan menjadi sangat luar biasa lagi. Karena kita akan mendengarkan materi dari pemateri yang sangat luar biasa. Pemateri kita ini masih sangat belia, karena kelahiran tahun 1989. Walaupun belia, tapi memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Dr. Erlanda Fikri, SKM MKes. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bisa mendengar suara saya? Oke. Bisa mendengar suara saya, Bu? Oke, dengar, Pak. Oke, jelas, Bu, suaranya? Suara jelas, Pak. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk Ibu juga. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, nah, Bapak Erlanda ini merupakan dokter termuda ahli kesehatan lingkungan yang memecahkan rekor muri di bulan Januari tahun 2016 sebagai dokter ilmu lingkungan termuda. Subhanallah. Kita beri aplaus kepada Bapak berikut. Baik, sebenarnya saya malu Pak jadi moderator Pak. Karena ini merasa tua saya di sini Pak. No. Tapi saya juga bangga bisa bersamai Bapak dan nanti ketularan hebatnya. Amin. Amin, amin. Nah, selain itu, beliau juga seorang sanitarian, seorang pendidik juga, sebagai dosen, PNS, sebagai ketua pusat unggulan iptek, reviewer jurnal, dan penelitian jurusan kesehatan lingkungan pada Poltekkes Kemenkes RI Bandung. Dan seseorang yang memiliki segudang prestasi. Nah, baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, sedikit saya bacakan CV-nya beliau. Bapak Dr. Erlanda Fikri, SKM MKes, lahir di Cirebon, tanggal 11 Maret 1989, Bachelor, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan, Universitas Diponegoro, tahun 2007-2011, Master, Kesehatan Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2011-2012, Doktoral, Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2012-2015. Prestasi, nah ini mungkin sebagai motivator buat kita semua, beliau pernah meraih beasiswa unggulan BU di Kemendikbud RI dan LPDP Kementerian Keuangan. Berikutnya, lulusan terbaik S1 dan S3 dengan predikat cum laude terbaik Universitas Diponegoro. Subhanallah. Peraih penghargaan dokter termuda Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2015, memiliki publikasi jurnal internasional terbanyak di Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2015, peraih rekor muri sebagai dokter ilmu lingkungan termuda, peraih rekor Leptrit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, sebagai lulusan program dokter ilmu lingkungan termuda, 26 tahun, 5 bulan dengan predikat cum laude. Luar biasa benar Bapak ini. Berikutnya, peraih rekor Leptrit sebagai lulusan program dokter ilmu lingkungan termuda, dengan publikasi penelitian
jurnal dan proceeding terbanyak selama studi S3. Berikutnya, pemegang 9 hak atas kekayaan intelektual, HAKI, dari Kemenkumham RI. Aduh, malu saya ini, Pak. Baik, berikutnya, dosen terbaik jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung 2019, pengusul paten 2020, nomor usul paten S0020200424. Baik, subhanallah nih, Bapak. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, baik. Ini kami akan memberikan waktu ini untuk Bapak menyampaikan materi. Sebelum masuk ke materi ini, katanya kalau di Kampung Melayu ini ada pantun, Pak. Oke. Saya akan berikan sebuah pantun untuk Bapak. Baik, Bu. Cik Puan lapar mencari ikan. Ikan dimasak dengan mangga muda. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Erlanda yang masih muda. Oke. Baik, kami berikan waktu kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Semoga nanti menjadi inspirator bagi seluruh peserta seminar. Pada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Yulia ya. Jadi saya juga sangat tersanjung, Bu. Ternyata dimoderatori oleh seorang Wadir 3 tentunya. Ya. Baik, saya akan share screen dari bahan PowerPoint saya. Sudah terlihat, Bu Yulia? Oke, belum Pak, belum muncul. Oke, baik Sekarang? Pak, sudah. Oke, terima kasih Bu Yulia ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masuk ke dalam satu event yang cukup bergengsi ya, event webinar yang diadakan oleh jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini masih dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya. Saya yakin teman-teman dari jurusan Kesehatan Lingkungan maupun dari audiens yang hadir tetap bisa menjaga kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, paling tidak saya bisa mengobati rasa rindu dan rasa kangen saya pada teman-teman jurusan Kesehatan Lingkungan dan teman-teman sanitarian di seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang dan hadir di sini oleh jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman Bapak Ibu semua di sini. Ya. Yang saya hormati tentunya Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Bapak Novian Aldo, SSTMM. Selanjutnya narasumber yang saya kagumi sampai sekarang, Profesor Arif, yang menjadi selaku Ketua HAKLI Indonesia. Teman-teman dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Dan tentunya teman-teman mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan dan seluruh audiens yang saya banggakan dan saya cintai, baik di Zoom maupun di YouTube. Jadi tadi Prof. Arif sudah banyak membahas berkaitan dengan peran sanitarian, baik sisi tupoksi seorang sanitarian di masa adaptasi kebiasaan baru. Sasarannya untuk para sanitarian. Dan sekarang saya sedikit membahas sasarannya berbeda. Jadi saya membahas untuk sasarannya adalah mahasiswa. Jadi biar imbang. Ada untuk sanitarian dan ada untuk mahasiswa. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi. Jadi topik untuk bahasan kita hari ini adalah saya akan coba sedikit memaparkan berkaitan dengan langkah mengenali diri dan strategi sukses di kampus. Memang ini salah satu topik yang berbeda yang biasa saya bawakan. Biasa saya membawakan topik-topik berkaitan dengan sampah B3, limbah B3, ataupun berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Tapi kali ini Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang punya konsep yang berbeda.
Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang cukup menarik untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi judulnya Langkah Mengenali Diri dan Strategi Sukses di Kampus. Oke, sebentar. Nah, ini satu tagline yang cukup menarik yang bisa saya sampaikan bahwa pagi tiba agar semua manusia tahu bahwa kita masih memiliki kesempatan yang baru. Cukup menarik ketika kita mengulas satu kalimat ini, ketika ada satu tagline pagi tiba bahwa kita masih memiliki kesempatan yang baru, di situ terlihat satu makna yang cukup positif. Maknanya adalah kalau saya kaitkan yang punya kesalahan masih punya ada waktu untuk memperbaiki. Yang punya keinginan masih punya cara dan semoga keinginan itu bisa dikabulkan. Dan yang ketiga, teman-teman yang masih galau, mudah-mudahan bisa segera move on. Nah, ini sedikit kaleidoskop dari saya. Jadi, topik yang diminta adalah berkaitan dengan prestasi dan bagaimana perannya dan bagaimana caranya kita coba membangun presentasi ini dari belakang itu ke depan. Ya, jadi retrospektif design. Gitu. Jadi kita mundur dulu. Ini satu kaleidoskop dari saya. Jadi saya adalah anak satu-satunya atau anak tunggal, ya, tidak punya kakak, tidak punya adik. Jadi ini orang tua saya. Jadi saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya atau bapak saya adalah seorang guru di sekolah dasar atau SD terpencil. Dan ibu saya adalah seorang pedagang di pasar tradisional. Nah, ini sebuah kaleidoskop. Cukup bangga ketika saya menanyakan pada orang tua saya, karena apa? Orang tua saya bisa mendidik saya sampai bisa sekolah menjadi doktoral. Itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua, bahwa ketika pendidikan adalah menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk teman-teman semua. Ketika teman-teman menyatakan bahwa pendidikan itu mahal, saya rasa itu adalah konsep yang keliru. Banyak cara untuk mendapatkan satu pendidikan yang tidak selalu serta-merta berkaitan dengan materi. Ada beasiswa yang bisa teman-teman kejar, asalkan teman-teman mau untuk mencari peluang itu dan mampu bersaing di dalamnya. Ketika teman-teman mampu untuk mencari peluang, mampu bersaing, saya rasa itu terbuka lebar untuk teman-teman semuanya. Ini riwayat pendidikan saya. Jadi dari mulai S1, S2, dan S3 saya, itu saya selesaikan di universitas di Jawa Tengah, jadi di Kota Semarang. Jadi S1 saya selesaikan di S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip dari 2007 sampai 2011. Saya menyelesaikan S1 dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK 3,83. Lalu saya melanjutkan setelah itu ke S2 Magister Kesehatan Lingkungan. Saya menyelesaikan master dalam waktu 1 tahun dengan IPK 3,95. Saya mendapatkan beasiswa dari beasiswa pasca sarjana. Lalu selanjutnya, saya melanjutkan studi doktoral saya. Waktu itu menjadi lulusan cum laude dan menjadi lulusan terbaik dengan IPK 4,0 untuk tatap muka dan disertasi 3,88. Mendapatkan 2 beasiswa sekaligus dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan dari LPDP atau Kementerian Keuangan. Dan waktu itu saya dianugerahi menjadi lulusan dokter termuda, baik di Undip maupun di Indonesia. Jadi saya cukup berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arief, bahwa IPK bukan menjadi faktor penting atau faktor penentu, tapi menjadi faktor tambahan, bukan menjadi faktor utama. Karena faktor utama adalah skill dari seseorang itu. Tetapi IPK menjadi syarat pertama atau syarat administrasi biasanya yang digaungkan. Nah, oke, selanjutnya adalah ini riwayat pekerjaan saya. Jadi selain saya studi di beberapa fakultas dari 2011 sampai 2015, saya pun sambil bekerja. Jadi tidak serta-merta saya menyelesaikan studi itu tidak bekerja, ya. Artinya saya mendapatkan tambahan. Ini riwayat pekerjaan saya dari mulai 2010, saya sudah menjadi OJT di Departemen CSR di PT Total EP Indonesia. Ini perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Perancis. Waktu itu di Delta Mahakam, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Di 2011 saya menjadi konsultan kajian lingkungan di Pemko Batam dan Bali. 2012 saya menjadi editor di di Jurnal Nasional Magister Kesehatan Lingkungan Indonesia. Lalu pernah juga menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang. Lalu saya juga pernah menjadi seorang sanitarian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Dan saat ini menjadi seorang reviewer, menjadi editor, menjadi dosen, dan menjadi PNS di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan riwayat pekerjaan saya. Nah, ini ada sedikit dokumentasi ketika saya bekerja di Total EP Indonesia. Jadi ini perusahaan minyak dan gas bumi ya milik Perancis di Delta Mahakam. Waktu itu di offshore ya, di tengah lautan untuk menggali atau mencari minyak dan gas ya. Cukup banyak tantangannya di sana ketika menjadi seorang HSE officer. Nah, ini. Lalu saya juga pernah di Pertamina RU 4 Cilacap. Jadi di sana saya pernah melakukan residensi di Pertamina RU 4 Cilacap di bagian HSE officer juga. Nah, ini ketika menjadi seorang sanitarian di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dan saya bisa membuktikan bahwa teman-teman yang berada di jurusan kesehatan lingkungan itu punya lahan atau bidang pekerjaan yang luas sekali. Tidak hanya bidang pekerjaan yang ada di sektor pemerintah, tetapi bidang pekerjaan yang ada di sektor swasta. Jadi, saya pun pernah mengalami. Jadi, saya berdasarkan pengalaman ketika saya berbicara seperti ini, gitu ya. Nah, ini beberapa achievement yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan rekor sebagai dokter ilmu lingkungan termuda. Saya juga mendapatkan prestasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. 2 kali saya mendapatkan prestasi dari LEPRID, ya, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kegiatan-kegiatan saya sekarang, saya menjadi seorang narasumber di beberapa seminar-seminar, workshop, pelatihan, dan itu masih saya geluti sampai saat ini. Ya. Nah, ini sekedar dokumentasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang saya dapatkan sampai saat ini jalannya tidak selurus ini. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, mungkin taunya hanya enaknya saja, tetapi panas perihnya itu mungkin tidak teman-teman tahu. Kegagalannya di mana? Nah, itu mungkin tidak teman-teman tahu. Jadi jalannya memang tidak selurus ini. Yang saya lakukan hanya saya selalu menjalani setiap prosesnya. Memang terkadang itu tidak langsung mendapatkan apa yang kita mau. Kadang ada lika-likunya. Sama halnya ketika seorang pendaki gunung untuk mencapai puncak tertinggi, itu tidak langsung dia mendapati puncak tertinggi. Tetapi ada prosesnya. Kadang menemui binatang buas atau liar. Kadang juga perbekalan mulai menipis. Kadang hantu kegagalan mulai ada. Untuk turun kembali. Tidak sampai ke puncak. Itu artinya, apa yang kita mau itu tidak mungkin langsung didapatkan saat itu. Tetapi jalani setiap prosesnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Lalu do the best. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai asal-asalan. Ketika kita bisa melakukan itu menjadi sesuatu yang terbaik, itu akan dilihat oleh orang lain. Dan itu akan menjadi suatu achievement untuk diri kita sendiri. Lalu doa, jangan lupa doa. Tadi Prof. Arif juga menyampaikan doa juga harus ada. Doa dan percaya bisa. Dan sesuaikan dengan skill dan jenjang akademik kalau bisa. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman mahasiswa ya, ini masih sering terjadi. Saya ada satu kutipan yang cukup menarik, salah jurusan atau enggak, kuliah adalah salah satu bagian hidupmu yang wajib disyukuri. Karena kita tahu, masih banyak teman-teman kita yang sudah kuliah, tapi tidak bersyukur untuk kuliahnya. Kalau kita tahu bahwa masih banyak teman-teman kita yang tidak bisa untuk melanjutkan studinya sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu yang perlu teman-teman camkan bahwa kuliah adalah sesuatu yang wajib disyukuri. Ini kesempatan atau momen emas untuk kalian. Jadi jangan sampai itu terlewatkan untuk kalian. Pertanyaan selanjutnya adalah, kadang jurusannya tidak sesuai apa yang kita mau. It's okay, saya pun sama. Jurusannya tidak sesuai dengan apa yang saya mau ketika kuliah. Saya tidak tahu menahu tentang FKM, tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Saya tidak tahu. Gelarnya SKM, saya pun tidak ngerti. Karena di lingkungan saya, paling gelarnya sarjana ekonomi, sarjana hukum. Ketika saya mendengar sarjana kesehatan masyarakat, saya tidak tahu menahu tentang itu. Ya, yang terpenting adalah kalau memang itu salah jurusan untuk kalian, jangan itu sebuah penyesalan. Tapi jadikan bidang studi itu sebagai batu loncatan, bukan sebagai penentu masa depan. Ya, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Ya, oke. Lalu selanjutnya adalah mengapa harus kuliah dan mengapa kuliahnya harus di kesehatan lingkungan. Ini yang menjadi satu catatan yang cukup menarik. Kenapa sih harus kuliah? Apakah mau menyenangkan orang tua? Apakah biar bisa cari uang yang banyak? Atau bahkan cari jodoh? Atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah? Ini masih menjadi catatan untuk teman-teman semua. Coba resapi apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan ketika teman-teman mau kuliah. Mau menyenangkan orang tua kah? Mau cari uang yang banyak, cari jodoh, atau sekedar isi waktu luang? Nah, itu perlu teman-teman resapi sekarang. Ya. Nah, setelah lulus mau apa ketika kuliah? Mau jadi pengangguran? Mau stres karena situasi memang tidak menentu? Atau sukses tetapi harus kerja keras? Nah, ini satu hal yang memang harus resapi. Mau apa ke depannya? Punya nggak visi misi ke depan? Punya nggak tujuan ke depan? Saya rilis data dari Badan Pusat Statistik bahwa di Februari 2020, itu tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,9%. Pengangguran tercatat ini sekitar 6,88 juta orang atau bertambah 60.000 orang dari Februari 2019. Artinya dalam waktu 1 tahun dari Februari 2019 sampai Februari 2020 itu bertambah 60.000 orang. Dan jumlah pengangguran Indonesia ini terus naik. Nah, prediksinya ternyata Kompas pernah merilis. Saat ini 56% angkatan kerja di Indonesia berada di sektor informal. Dari komposisi tersebut, krisis yang berciri simultan ini berpotensi menambah jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2% sampai 5,3% menjadi 7,7% di skala moderat dan 10,3% di skala berat. Ternyata ini efek domino dari wabah virus corona, COVID-19. Nah, apakah teman-teman mau menjadi salah satunya di dalamnya? Tentunya kan tidak. Jadi apa yang harusnya kita lakukan? Nah, saya khususnya memberikan sharing ini untuk teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang mau melanjutkan kerja. Satu analogi, ketika tukang becak dan penumpang itu ada dalam satu waktu ketika ditanya oleh tukang becak, mau kemana? Nah, Mas atau Pak, penumpang menjawab, terserah deh mau kemana saja. Apa selanjutnya yang terjadi? Kemungkinan satu, dibawa berputar-putar, lalu kembali ke tempat semula. Kemungkinan kedua, dibawa ke sembarang tempat, dan mungkin Anda akan tersesat. Itu analoginya. Makanya ketika kita kuliah, paling tidak kita harus punya visi, punya tujuan ke depan mau kemana setelah kuliah. Ya. Visi misinya cukup simpel. Coba sekarang pikirkan, mau apa setelah 5 tahun dari sekarang, atau 10 tahun dari sekarang. Dan coba definisikan sukses yang Anda ingin capai. Itu yang menjadi satu catatan. Ya. Langkah-langkahnya harus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut, itu bagaimana? Nah, yang saya perlu sampaikan bahwa ketika teman-teman kuliah, itu adalah modal pertama. Nah, inilah teman-teman yang mungkin lihat ya, ada yang di Oxford University, ada yang di Transport University, ada di Columbia University, dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya berawal dari kuliah. Kuliah ini adalah modal pertama. Orang-orang yang sukses tanpa kuliah memang ada, tetapi sangat kecil sekali. Jenjang pendidikan menjadi satu faktor penentu menjadi sebuah pekerjaan yang lebih baik untuk kalian.
Nah, jadi saya perlu sampaikan bahwa kuliah itu adalah modal. Nah, ini poinnya. Atau kuliah itu menjadi investasi masa depan. Melalui kuliah, kita akan memperoleh hasil yang berlipat ganda. Jika pikiran ini sudah tertanam di alam bawah sadar, semangat kita akan terpacu untuk tidak membiarkan kesempatan emas ini. Jangan sampai kesempatan emas ini terabaikan untuk teman-teman semuanya. Ya. Lalu yang kedua, ketika kuliah akan mendapatkan relasi dan menambah pengetahuan mengenai bidang yang digeluti. Makanya jangan sampai ketika kuliah kita menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ya, mahasiswa kupu-kupu itu antara kampus, kantin, kosan, 3K. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Jadi tambahlah relasi, tambahlah pengetahuan, gali semuanya. Di tempat itulah kita bisa melakukan itu. Kembangkan intelektualitas dan mendapatkan ijazah yang bermanfaat. Memperoleh pekerjaan yang lebih baik yang tadi saya sampaikan. Ya. Catatan terakhirnya yang perlu saya sampaikan bahwa menjadi sarjana itu pasti. Tetapi menjadi sarjana yang sukses itu adalah sebuah pilihan. Bagaimana jalannya dan apa yang harus dilakukan? Saya berikan sharing untuk sedikit catatan untuk teman-teman semuanya. Karena kalau kita ulas semuanya, ini waktunya tidak akan selesai. Yang perlu kita lakukan adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah suatu metode untuk mengelola diri untuk mencapai tujuan hidup. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita? Karena kita punya tanggung jawab sebagai manusia. Harus apa yang harus kita lakukan? Itu adalah manajemen diri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain. Manajemen diri menentukan kesuksesan kalian. Nah, ada satu hal yang cukup menarik ketika kita melakukan manajemen diri, itu pastinya harus punya perencanaan. 4 kuadran yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam manajemen diri kita harus punya perencanaan. Jangan sampai kita tidak punya perencanaan. Suatu event bisa sukses sama halnya dengan webinar hari ini. Ini pasti punya perencanaan. Siapa yang diundang menjadi narasumber, kapan waktunya, apa materinya, itu punya perencanaan. Sama halnya ketika teman-teman semua ya menjadi seorang mahasiswa dan kedepannya mau apa, itu harus punya perencanaan. Seorang punya perencanaan dan dia berhasil, dia termasuk orang yang sukses. Dia tidak punya perencanaan dan dia berhasil, itu adalah sebuah kebetulan. Ketika dia punya perencanaan dan dia tidak berhasil, dia tetap dikatakan sebagai orang sukses. Karena apa? Dia sudah punya pengalaman. Ya, bukankah sebuah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda? Makanya jangan anggap itu sebuah kegagalan. Jadi tetap sebuah kesuksesan, tapi kesuksesan yang tertunda. Dia tidak merencanakan dan tidak berhasil, apalagi ini. Tentunya dia adalah seorang yang gagal. Ya. Bagaimana kita merencanakannya? Saya punya 2 alternatif pilihan. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang kedua adalah strategi belajar. Nah, saya ingin berbicara banyak soal itu. 2 poin besarnya di situ. Dan ini menjadi selling point untuk kalian. Yang pertama adalah manajemen waktu. Mengapa prestasi seseorang berbeda? Padahal semua orang memiliki waktu yang sama. 24 jam sehari, 160 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Tetapi prestasinya berbeda. Apa yang membuat berbeda? Apa yang dia lakukan? Nah, ini yang sebenarnya kita gali. Karena kita punya modal yang sama. Waktunya kita sama, 24 jam. Ya. Oke. Ini sebuah refleksi untuk teman-teman semua. Berapa lama kira-kira teman-teman ini bisa berkonsentrasi penuh dalam belajar? Ini sebuah refleksi. Coba teman-teman resapi. Apa yang salah kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kira-kira berapa lama berkonsentrasi penuh dalam belajar? 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah jam, 5 menit? Coba refleksikan itu lagi. Lalu apakah ada waktu-waktu tertentu? Subuh, pagi, siang, sore, tengah malam, di mana Anda bisa berkonsentrasi lebih baik untuk belajar? Ini menjadi adalah waktu terpenting untuk kalian. Karena setiap orang punya cara belajar dan punya waktu yang berbeda untuk belajar. Kapan waktu itu bisa dipakai untuk
otak bisa bekerja penuh. Yang ketiga, sebutkan 3 kegiatan yang paling sering membuat waktu Anda terbuang percuma atau membuat Anda menunda untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih penting. Coba sebutkan 3 kegiatan itu ya yang membuat waktu Anda terbuang percuma. Main game, melakukan hobi atau yang lainnya. Main game boleh nggak? Boleh, karena saya pun main game. Ya, tidak dilarang untuk itu. Karena apa? Otak pun perlu penyegaran. Ya, tapi main gamenya seperti apa? Waktunya berapa lama? Itulah yang disebut sebagai manajemen diri. Karena kita punya tanggung jawab. Apakah kita mau main game seterusnya? Ya, Mobile Legend kah? Dan lain sebagainya. Yang keempat, sebutkan kegiatan-kegiatan penting yang memang tidak berhubungan dengan kuliah. Yang harus Anda lakukan. Hobi, olahraga, jalan-jalan, membantu keluarga, dan lain sebagainya. Nah, coba itulah. Kita refleksikan diri kita. Apakah memang ada waktu-waktu yang terbuang percuma? Oke, lanjut. Manajemen waktu yang baik, ini penting untuk kesuksesan studi. Dengan merancang penggunaan studi, memudahkan Anda menyebarkan atau mendistribusi tugas dan pekerjaan sepanjang semester. Menghindari kemacetan pekerjaan yang terus menumpuk. Itu kita rencanakan waktunya. Kita distribusi tugasnya. Jangan sampai kita nggak bisa memanage itu semua. Yang ketiga, banyak pekerjaan atau tugas di kampus yang deadline-nya dalam waktu yang bersamaan. Nah, teman-teman di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, mungkin ini pernah mengalami. Setelah teori, langsung praktek, langsung tugas, dan lain sebagainya. Bisa nggak kita mengatur itu semua? Ya, makanya ada manajemen diri. Yang terakhir adalah untuk mengerjakan semua pekerjaan atau tugas secara maksimal, tentunya Anda harus menyebar beban kerja sepanjang semester. Tidak ada sistem kebut semalam atau SKS. Jadi teman-teman semua yang masih sistem kebut semalam, itu segera ditinggalkan. Atau sistem kebut subuh. Nah, itu juga ditinggalkan. Apalagi sistem kebut sejam. Nah, apalagi itu ya. Jadi jangan sampai itu. Sistem SKS itu tidak pernah ada di benak saya. Karena ada manajemen diri, ada perencanaan di dalam hidup saya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang masih sistemnya SKS, segeralah kubur itu dalam-dalam. Ya. Oke, lanjut. Alasan menunda pekerjaan itu banyak sekali. Yang pertama, itu menunggu mood yang lebih baik. Itu kadang dia moody. Ya, jadi teman-teman semua itu moody itu wajar kok menurut saya. Saya pun juga moody orangnya. Kapan saya pengen melakukan, itu mood, sesuai mood saya. Yang kedua adalah menunggu waktu yang lebih baik. Itu kadang satu alasan untuk menunda pekerjaan. Tetapi kita bisa nggak menghandle itu, mood kita? Bisa nggak kita menghandle waktu kita untuk segera menyelesaikan tugas itu? Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk teman-teman semua. Hal pertama dan paling penting harus dilakukan oleh mahasiswa profesional, itu membuat jadwal. Jadwal mingguannya ada nggak? Jadwal setiap semesternya ada nggak? Jadwal selama studi ada nggak? Ya, jadi punya Gantt chart atau time chart. Ketika seorang mahasiswa menjadi mahasiswa yang sukses nantinya. Saya rasa teman-teman di BEM, teman-teman di HIMA, itu sudah melakukan itu melalui program kerja kalau mereka. Program kerja baru diaktualisasikan melalui kegiatan-kegiatan. Sama halnya dengan teman-teman semua yang bukan alasannya sebuah organisasi, tapi alasannya individu. Punya nggak jadwal mingguan? Punya nggak jadwal setiap semester? Punya nggak jadwal selama studi? Itu harusnya sudah ada. Mau ngapainnya itu harusnya sudah ditentukan. Nah, itu yang kadang-kala sering tertinggal untuk teman-teman semuanya. Jadi tidak punya perencanaan. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi selling point-nya ketika manajemen waktu. Jadi kenali hal-hal yang menjadi wasting time untuk kalian. Yang menjadi waktu itu terbuang percuma. Lalu yang kedua, tentukan prioritas. Jadi ketika deadline-nya itu banyak dan numpuk, tentukan prioritasnya. Mana yang harus pertama kali dikerjakan. Hal-hal yang deadline-nya masih lama itu bisa saja kita undur timing-nya. Jadi tentukan dulu prioritasnya mau apa. Lalu yang ketiga, jadikan deadline sebagai kawan. Ya, jangan jadikan deadline itu sebagai musuh. Waduh, ini waktunya sudah sebentar lagi. Akhirnya sistem kebut semalam atau sistem kebut sejam. Tadi yang sudah saya sampaikan.
Ya. Jadi itu harus diselesaikan oleh teman-teman semua. Jadikan itu sebagai kawan deadline itu. Makanya ada flowchart atau Gantt chart. Dan selesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil langsung. Jangan sampai ini menunggu numpuk. Pekerjaan-pekerjaan kecil ini bisa saja mengganggu pekerjaan utama kita. Sehingga kita tidak segera menyelesaikan dan ini mengganggu. Makanya cepatlah selesaikan pekerjaan yang kecil-kecil. Dan itu segera. Lalu jangan paksakan mengerjakan pekerjaan sekali duduk. Ini yang sering terjadi. Deadline-nya besok, pekerjaannya harus selesai sekali duduk. Nah, itu tidak bisa. Apalagi itu pekerjaannya cukup besar. Artinya apa? Itu akan mengurangi kualitas dari pekerjaan Anda. Lalu bagi pekerjaan besar dan membosankan dalam bagian-bagian yang lebih kecil, buat rutinitas harian, beristirahatlah setelah belajar dalam waktu yang lama. Jadi cukup istirahat. Ya, jangan sampai kita diporsir. Selain itu mengganggu kesehatan kita, kualitas pekerjaan juga kurang oke, kurang bagus. Istirahatnya minimal setengah hari dalam seminggu. Paling nggak kita ada jeda waktu untuk istirahat. Lalu ciptakan hidup yang bervariasi. Karena tidak melulu sebagai seorang mahasiswa adalah belajar. Tugas utama belajar, tetapi ada hal-hal lain yang menjadi suplemen di dalam belajar tersebut. Mengenal relasi. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya studi di dalam kampus. Kegiatan ekstrakurikuler, baik di kampus maupun di luar kampus. Itu yang tidak didapatkan dan tidak dapat dipelajari di dalam kampus. Ya, interpersonal education untuk teman-teman semua. Ya, nah itu yang perlu teman-teman geluti tentunya di dalam aspek ini. Nah, saya mengutip satu hal yang cukup menarik. Bagaimana menyelamatkan waktu? Ternyata ada 4. Yang pertama adalah merancang aktivitas harian. Nah, ini teman-teman sudah melakukan atau belum? Merancang aktivitas harian. Pada setiap pagi dengan mencatat hal-hal yang akan dikerjakan pada hari itu. Jadi pagi itu sebelum beraktivitas, kalau saya biasa melakukan setelah sholat subuh, itu mau apa hari ini, itu saya sudah list jadwalnya. Sehingga kita tahu mau apa hari ini. Sama halnya ketika kita belanja, kita list dulu belanjaan apa yang harus kita beli di supermarket. Kita rancang. Ya. Kalau kita nggak merancang itu, akhirnya kita belanjanya kemana-mana. Ya. Sama halnya ketika kita tidak merancang kegiatan kita hari itu, mungkin kegiatan yang seharusnya kita lakukan, itu bisa saja terlupakan. Lalu yang kedua, ini jangan mengunjungi teman tanpa menelpon terlebih dahulu. Ini juga ternyata bisa membuang waktu. Ya, yang ketiga, manfaatkan waktu terluang dengan membaca, menghafal atau melakukan sesuatu yang konstruktif. Nah, ini yang sering tertinggal. Apalagi teman-teman semua, ini sudah punya smartphone, sudah punya gadget. Kapanpun bisa melakukan aktivitas ini. Kapanpun bisa membaca dimanapun, anywhere, anytime. Ya, di kampus, di mall, di tempat manapun, itu bisa melakukan ini. Jadi manfaatkan waktu untuk membaca. Ya, karena tadi baca bisa dari buku, bisa dari surat kabar, ya, atau dari buku, ya. Itu yang bisa dilakukan. Ya, jangan sampai smartphone kita tidak digunakan secara optimal. Lalu yang keempat adalah jauhi orang-orang yang berpikiran dangkal dan tamak untuk mencuri waktu Anda yang sangat berharga. Ya, jadi itu teman-teman yang perlu dijauhi. Tadi Prof. Arief juga menyampaikan bahwa kalau kita pengen wangi, ya dekatlah dengan orang-orang yang wangi atau penjual parfum. Kita akan kebagian wangi. Dan ketika kita dekat dengan orang-orang yang berbau kurang sedap, ya bisa juga dekat dengan yang suka jengkol atau pete. Jadi itu. Jadi teman-teman bisa memilih mana teman-teman yang punya teman yang efeknya untuk teman-teman semua itu punya efek yang baik untuk kalian. Ya. Jadi itu yang bisa dilakukan, memilih teman. Jangan sampai teman ini yang bisa menghancurkan kalian sendiri. Jadi waktu itu cukup berharga. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah doing tomorrow things. Mengerjakan sesegera mungkin apa yang bisa dikerjakan. Siapa tahu ada tugas yang dadakan. Yang kedua adalah trik 5 menit.
Jika malas, katakan pada diri mengerjakan 5 menit saja. Pokoknya katakan pada dirinya, kerjakan 5 menit, kerjakan 5 menit. Tapi tahu-tahu biasanya akan lebih lama mengerjakannya, akan lebih enjoy. Ya. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa ada aturan 5 tahun 5 menit. Ini yang perlu dicatat. Jika masalah yang sedang kamu hadapi tidak akan punya pengaruh penting di 5 tahun ke depan, jangan pusingkan itu lebih dari 5 menit. Karena apa? Itu adalah buang-buang waktu dan tenaga. Yang kedua, ini menurut Dennis Waitley bahwa waktu dan kesehatan adalah 2 aset yang berharga yang enggak kita sadari dan hargai sampai keduanya habis. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermanfaat karena kita mengabaikan waktu dan kesehatan. Ya. Ini menjadi satu refleksi untuk teman-teman semua. Ya. Dalam seminggu berapa persen kegiatan yang cenderung Anda tunda? Apakah Anda sering terlambat? Coba diidentifikasi hal-hal yang membuang waktu Anda dan cobalah untuk mengurangi waktu itu. Lalu apakah Anda sering tidak bisa mengatakan tidak pada ajakan teman? Cobalah menolakkan ajakan yang tidak penting seharusnya. Lalu lebih aktiflah pada kegiatan ekstrakurikuler agar terbiasa untuk mengatur kesibukan. Nah, itu berkaitan dengan manajemen waktu. Lalu yang selanjutnya, 2 pokok besarnya selain manajemen waktu adalah mengenal cara belajar. Nah, untuk mahasiswa, ini manajemen waktu dan cara belajar yang cukup penting sebenarnya untuk diulas. Mengenal cara belajar. Kadang kita musuhnya itu malas. Itu kalau belajar. Jadi cirinya itu selalu punya alasan untuk menunda-nunda. Itu ciri orang yang malas. Lalu apa lagi? Mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Jadi hal-hal yang kurang penting itu didahulukan. Ada hal utama yang seharusnya dia segera kerjakan, tapi dia tidak kerjakan. Ya, ciri-ciri utama orang malas. Nah, harus seperti apa? Ketika kita merasakan malas, ada satu tips yang cukup menarik. Bagaimana cara kita untuk memotivasi diri agar tidak malas. Bagi tugas-tugas yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ini kita akan merasakan beban yang terbagi. Tidak berada di pundak sendiri. Lalu yang kedua, gunakan aturan 5 menit. Tadi yang saya sampaikan. Beri hadiah pada diri sendiri. Pernah nggak teman-teman itu memberikan hadiah pada diri sendiri? Bahwa kita sudah mencapai pada satu achievement dan kita beri hadiah untuk diri sendiri. Itu luar biasa, senangnya diri kita. Ya. Kalau belum melakukan ini, lakukanlah ini. Lalu cari bantuan bila perlu dan ketika kita sudah mentok, cari bantuanlah kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita ada di pojokan terus kita merenungi, kenapa ya saya tidak bisa? Carilah jalan keluar. Ya, carilah bantuan ke siapapun yang mengerti itu. Ya, yang tua boleh ke yang muda boleh yang ketua dan seterusnya. Tetapkan sasaran dalam setiap kegiatan. Tadi yang saya sampaikan, kita harus punya tujuan, punya sasaran. Dan ketika kita mengalami kesulitan, belajar bersama itu akan jauh lebih baik. Ya, itu bagaimana cara memotivasi diri. Tetap malas juga. Nah, ini yang bisa disampaikan. Evaluasi target. Jadi target kita itu mau sejauh mana? Kita evaluasi dari diri sendiri. Apakah kita memang sudah sesuai dengan target kita atau belum? Kalau memang target kita masih jauh, cepatlah bergegas. Cepatlah lari untuk mengejar itu. Nggak hanya kita jalan santai. Jadi evaluasi targetnya. Yang kedua, jangan menghindar dari tanggung jawab. Ini yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa. Menghindar dari tanggung jawab. Tugas kelompok yang ngerjain teman. Numpang nama. Padahal ada tanggung jawab untuk dia. Ketika dia tidak menghindar tanggung jawab, mungkin ada experience, ada pengalaman untuk dia. Ya, yang tidak bisa dia lakukan ketika dia hanya diri sendiri. Lalu yang ketiga, buat skala prioritas. Jadi prioritasnya mau apa? Ya. Dan terakhir adalah berpegang pada jadwal. Tadi saya sudah sampaikan buat perencanaan, buat jadwalnya. Kita pegang jadwal itu. Ya, perencanaannya kita lihat lagi, apa yang salah, apa yang keliru, kita evaluasi lagi. Ya.
Belajar Mohon yang maaf baik. Pak Elanda, waktu kita terbatas. Mungkin sekitar 2 menit lagi Pak, boleh Pak? Oke. Oke, terima kasih Bu Zulia ya. Waktunya Ya. sekitar 2-5 menit lagi ya. Jadi Baik, belajar Pak. yang baik itu adalah belajar yang menyenangkan ya. Karena apa? Kinerja otak itu berkaitan dengan kondisi fisik. Orang yang capek itu tidak bisa menyimpan di dalam otaknya secara maksimal. Itu yang bisa dilakukan. Kapan waktunya yang tepat? Nah, oke. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa belajar kebut semalam itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Sekali lagi, temukan gaya belajarmu. Nah, gaya belajar secara visual, nah ini seperti ini, gunakan gambar, peta, grafik, visualisasikan, beri warna, dan lain sebagainya. Belajar secara auditory, dengan cara pendengaran. Dengarkan baik-baik penjelasan dosen, terangkan secara lisan, dan gunakan nada-nada. Yang terakhir adalah strategi belajar secara kinestetik. Nah, libatkan semua mungkin anggota tubuh. Perbanyak latihan soal, buat prediksi soal. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi tadi saya sampaikan strategi atau cara belajarnya secara apa? Visual, auditory, atau kinestetik. Yang ketiga, strategi belajarnya mandiri atau kelompok. Nah, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi silakan teman-teman bisa meresapi cara belajar yang baik untuk teman-teman semua itu seperti apa. Jadi gaya belajarmu itu seperti apa, teman-teman bisa resapi. Dan itu perlu digali dan perlu dipahami untuk teman-teman semua. Dan menyimak atau membuat catatan, ini yang biasa terjadi di kelas, dampak kuliah hanya sekedar mengisi absen. Nah, ini ketika learning from home, ketika terjadi pandemi seperti ini, 2 menit, 5 menit, ini masih oke. Udah 20 menit, wah mungkin udah tepar. Nah, strateginya seperti apa? Tetap fokus, jaga kontak mata, aktif di kelas, selektif dalam mencatat, dan singkirkan ketidaksesuaian atau ketidaksukaan pribadi terhadap pengajar atau tutor kalian. Ini strategi mencatatnya, nggak perlu dicatat semua, perlu membuat mind mapping atau split page. Ini yang saya selalu lakukan, mind mapping, split page. Itu tergantung kalian, gitu ya. Nah, ini cukup banyak apa yang dirasakan ketika kalian mendengar, melihat, dan mencatat. Sekitar 50-60% itu bisa diresap oleh otak kalian. Tidur juga jangan sampai lupa karena otak mengorganisasikan kembali memori. Karena otak juga perlu istirahat tentunya. Nah, bagaimana merencanakannya? Nah, nanti ini perlu didiskusikan dan teman-teman bisa baca slide saya karena moderator tadi sudah menyampaikan waktunya terbatas. Yang saya ingin sampaikan bahwa kesimpulannya yang pertama adalah jangan sepelekan waktu. Karena waktu itu tak akan pernah kembali. Temukan gaya belajarmu segera dan secepat mungkin. Karena setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, makanya temukan segera auditory, visual. Pak, suaranya kecil, Pak Erlangga. Oke. Yang ketiga adalah tentukan tujuan ke depan dan selalu jaga komitmen. Ya, komitmen ini yang penting sebenarnya. Mau nggak kita terus punya komitmen sampai di akhir batas finish kita. Lalu yang keempat, jangan ragu untuk mengambil keputusan. Keputusan adalah sebuah resiko, maka bersahabatlah dengan resiko. Apapun itu. Ya, karena punya resiko. Kejarlah mimpi sesuai passionmu. Karena ingat, segala sesuatu enak ketika kita jalankan lewat passion. Ya, tapi jangan terus bermimpi dan berhayal. Lakukan dan gerak mulai sekarang. Ya. Lakukan itu semua secepatnya. Saya yakin kesuksesan bersama kalian. Satu kutipan yang cukup menarik dari Anipan bahwa waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ia hadir secara tiba-tiba dan pergi tanpa diduga. Tak pernah salang ia datang, hanya saja kita yang tidak bisa menghargai waktu. Kita terkadang berpikir, nanti sajalah masih banyak juga waktunya. Padahal waktu itu berjalan dengan cepat. Dan seiring berjalannya waktu, kita pun tersadar bahwa hal yang paling dihargai adalah waktu. Selamat menikmati perjuangan. Saya yakin teman-teman semua di jurusan Kesehatan Lingkungan, di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, dan seluruh teman-teman sanitarian di seluruh Indonesia, saya yakin pasti bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bu Zulia.
sebagai moderator saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materinya Pak Erlanda. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Erlanda. Baik, kalau mau sukses itu harus punya mimpi dulu ya Pak ya. Tapi nggak boleh Betul. terlalu banyak bermimpi ya, nanti malah tidur. Tapi dikejar mimpi tersebut. Artinya, Tuhan itu tidak akan merubah seseorang kalau seseorang itu tidak ingin merubah diri dia sendiri. Gitu ya Pak? Artinya harus Betul, Bu. dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ini banyak ini Pak yang bertanya. Jadi yang bertanya ini tidak hanya dari peserta saja, tidak dari mahasiswa saja, tapi juga ada dari dosen, dari petugas kesehatan masyarakat. Mungkin saya pilih saja karena kita terkait Silakan, Bu. dengan waktu. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan motivasi diri nih Pak. Dari Rivotiana Demasa Putri. Pak, mau bertanya, bagaimana sih cara motivasi diri sendiri yang sedang malas? Padahal lagi banyak tugas yang harus diselesaikan. Begitu Pak, mohon ditanggapin Pak Erlanda. Oke, cara motivasi diri ya. Tadi dari siapa Bu namanya Bu? Dari Rivotiana. Rifutiana. Oke, Rifutiana. Iya, Oke, Rivotiana. cara motivasi diri itu seperti apa sih sebenarnya? Kita sedang malas ya. Kalau saya cara memotivasi diri, yang pertama saya selalu ingat orang tua saya. Ya, ketika kita sedang malas, saya selalu ingat orang tua saya. Mau apa kita ke depan? Gitu ya. Orang tua kita bekerja banting tulang, itu untuk siapa kalau bukan untuk kita? Ya. Kalau saya selalu ingat orang tua. Jangan sampai kita memberikan kecewaan kepada orang tua. Berikanlah senyum terbaik untuk orang tua kita. Itu yang pertama. Berikan senyum terbaik kepada orang tua dan ingat orang tua. Ketika kita sudah memberikan senyum terbaik, ketika kita sudah ingat orang tua, motivasi untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas itu akan tumbuh pada diri sendiri. Ya. Lalu yang kedua, selain ingat orang tua dan bagaimana memberikan senyum terbaik kepada orang tua, lalu yang kedua adalah bagaimana cara memotivasi diri, kita kembali ke tujuan awal kita. Kita kembali ke target kita. Kita mau apa? Tadi yang saya sudah sampaikan, apakah kita mau selesai ini menjadi orang yang tidak bermanfaat? Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa menjadi sarjana itu pasti, ya. Tetapi menjadi sarjana yang sukses itu tergantung dari diri kalian. Ya, itu yang kedua, memotivasi diri. Yang ketiga, memanage diri. Ya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi kita ini sebagai insan Tuhan, kita ini sebagai makhluk sosial, kita punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai itu terlepas dari diri kita tanggung jawab itu. Sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab, kita kembalikan lagi. Tanggung jawabnya apa? Balik lagi ke diri kita. Nah, tanggung jawab itu yang harus ada di dalam benak teman-teman semua. Ya. Lalu yang keempat, ketika sudah jenuh, sudah malas, seperti itu apa yang harus dilakukan? Ketika semuanya itu tidak bisa dilakukan, kalau saya pribadi, saya lepaskan itu semua. Saya tidak mengerjakan apapun. Ya, agar beban di pundak saya lepas terlebih dahulu. Nah, ketika beban itu lepas dari diri saya biasanya melakukan hobi saya. Itu yang saya lakukan. Ya, hobi saya misalnya adalah memancing. Lakukanlah itu memancing. Ya, jadi lakukanlah hobi kalian. Lepaskanlah semua pundak, semua kewajiban. Semuanya itu yang menjadi beban kalian. Ya, ketika sudah melepaskan itu, kembalilah dengan kewajiban kalian. Itu Bu Zulfia yang biasa saya lakukan untuk mengurangi rasa malas dan memotivasi diri sendiri. Baik, terima kasih Pak Erlanda. Ada lagi satu Pak, ini dari Bu Lina Yulis Ningtyas, berasal dari Puskesmas Bodang. Pak mau tanya, untuk penelitian atau melakukan penelitian dan dibuat proceeding, apa saja syarat dan langkah-langkahnya? Dan apakah untuk PNS lulusan D3 sanitasi, apa sudah bisa membuat penelitian yang kemudian dimasukkan proceeding? Terima kasih Pak. Silakan Pak Erlanda. Oke, terima kasih Bu Yulia ya, dari Bu Lina. Apakah seorang sanitarian bisa membuat proceeding atau jurnal? Ini cukup menarik bahasanya ya, kompleks sekali ya.
Jadi kalau ditanya bisa membuat jurnal atau proceeding, itu tentunya bisa. Ya. Saya yakin dan saya wabil yakin untuk teman-teman sanitarian di puskesmas itu bisa melakukan itu. Karena apa? Puskesmas itu punya segudang data. Hanya saja orang-orang sanitarian itu belum maksimal memahami bagaimana cara mengolah data. Ya. Jadi olah data, wah itu bisa dilakukan oleh teman-teman sanitarian. Jadi inspeksi, sanitasi, IS, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan sampling, kegiatan-kegiatan pemberdayaan, itu data yang punya dan dimiliki oleh seorang sanitarian. Dan itu bisa dibuat proceeding maupun jurnal. Bagaimana cara menjadikan itu sebuah jurnal atau proceeding? Itu adalah menemukan fenomena, menemukan masalah yang sekiranya menjadi selling point atau menjadi isu yang seksi. Ketika itu menjadi selling point dan menjadi isu yang seksi, jurnal proceeding akan menarik itu menjadi sebuah topik di dalam jurnalnya. Jadi, teman-teman sanitarian, cobalah untuk concern, cobalah untuk mulai make sense terhadap lingkungan yang ada di puskesmas. Ada nggak sesuatu yang bisa menjual? Ada nggak sesuatu yang punya originalitas yang tidak dimiliki oleh tempat lain? Oh iya, di Tanjung Pinang ini punya fenomena kenapa demam berdarah ini misalnya terus meningkat di masa pandemi. Itu ada apa? Nah, itu misalnya menjadi selling point. Atau di Tanjung Pinang ini ada satu tumbuhan yang tidak dimiliki oleh tempat lain misalnya. Nah, itu menjadi suatu originalitas. Bagaimana mengemas itu menjadi selling point, menjadi originalitas, menjadi olah data yang baik, itu yang menjadi penentu apakah jurnalnya atau proceedingnya nantinya bisa diterima atau tidak. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Asalkan ada kemauan dan kemampuan untuk mengarah ke sana. Begitu Zulfia. Baik, terima kasih Pak Elanda. Selanjutnya Pak, boleh ya Pak? Masih cukup Boleh. perhatian untuk pertanyaan satu Silakan, Bu. saja lagi. Ini Yes. dari Pak Didik Aji, UPT Puskesmas Sukarasa. Pak, mohon diberikan atau bagaimana sih kiat manajemen waktu saat akan mengambil pasca sarjana? Katanya Bapak ini mau kuliah S2 ini Pak. Di sela-sela bekerja di puskesmas yang 6 hari kerja. Baik, silakan Pak Elanda. Oke, bagaimana tips triknya seorang sanitarian untuk mengambil pasca sarjana ya? Pak Dik Aji ya. Jangan-jangan ini salah satu mahasiswa saya gitu di Poltekkes Kemenkes Bandung sepertinya. Gitu mungkin ya. Mungkin ya Pak ya? Kayaknya. Ini dari UPT Iya, kayaknya Puskesmas, mungkin. kan? Iya. Oke. Saya pun dulu adalah seorang sanitarian di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Saya seorang sanitarian itu 2 tahun di sana dan saya waktu itu sedang menyelesaikan pasca sarjana. Waktu itu sedang S3 dan mengambil program doktoral ilmu lingkungan, ya. Jadi bagaimana cara manajemen waktunya itu diatur oleh diri sendiri. Selain diatur oleh diri sendiri, karena itu adalah sebuah institusi, itu adalah ada seorang pimpinan. Bagaimana kita bisa mengambil hati seorang pimpinan, ya, untuk bisa berekspresi diri untuk mengambil program pasca sarjana. Artinya apa? Itu ada disebut sebagai izin belajar atau tugas belajar, ya. Jadi silakan Pak Dik ini bisa mengambil hati dan ikut aturan main di instansi Pak Dik bekerja. Itu bagaimana? Apakah memungkinkan atau tidak? Kalau memungkinkan, silakan ambil tugas belajar agar Pak Dik itu tidak terbebani dengan beban pekerjaan. Kalau memang tidak memungkinkan, ambillah izin belajar. Dan yang diambil adalah program pasca sarjana untuk karyawan. Artinya tidak mengikat ke yang reguler. Artinya waktunya bisa fleksibel. Ketika waktu itu saya mengambil juga program pasca sarjana dan waktunya saya ambil yang untuk karyawan, yang lintas jalur, yang sehingga itu fleksibel. Ya, itu yang perlu Pak Dik lakukan. Yang kedua adalah manajemen diri dan manajemen waktu yang dilakukan oleh Pak Dik. Manajemen waktunya diatur oleh Pak Dik sendiri. Itu harus seperti apa? Waktu bekerja, lakukanlah bekerja semaksimal mungkin dan lakukan itu yang terbaik. Karena itu menyangkut kompetensi dan harga diri seorang sanitarian.
Jangan sampai ketika bekerja juga memikirkan kuliah. Ketika bekerja, pikirkanlah kerjaan. Ketika kuliah, fokuslah pada kuliah. Ya. Waktu yang tadi saya sampaikan adalah 24 jam. Waktu 24 jam itu diatur sendiri oleh Pak Dikdik. Kapan kira-kira waktu untuk kuliah? Kapan kira-kira waktu untuk belajar? Kapan waktu kira-kira untuk menulis tesis? Itu diatur sendiri. Manajemen diri yang Pak Dikdik buat. Ya. Manajemen diri tentunya manajemen waktu yang baik. Lalu yang ketiga adalah punya planning. Planningnya harus selesai dalam berapa tahun? 1,5 tahun, 2 tahun. Buatlah manajemen waktu, Pak Dikdik. Dalam 1 semester harus melakukan apa? Dalam semester kedua harus melakukan apa? Semester ketiga harus melakukan apa? Nah, itu buat planningnya, flowchart atau Gantt chart-nya. Saya rasa ketika sudah punya planning yang baik, Pak Dikdik bisa menjalani itu. Meskipun Pak Dikdik juga melaksanakan tugasnya menjadi seorang sanitarian. Begitu, Bu Zulia, yang biasa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Elanda. Karena keterbatasan waktu, maka sesi kedua ini harus kita akhiri. Kesimpulan dari materi ini adalah setiap manusia diciptakan berbeda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cari passionmu, tetapkan resolusimu, nikmati perjuanganmu untuk meraih impianmu. Insya Allah akan dimudahkan, dan jangan pernah minta dimudahkan kepada Tuhan, tapi mintalah untuk dikuatkan agar engkau menjadi yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Elanda, sukses selalu buat Bapak dan salam untuk keluarga tercinta di rumah. Kita beri aplaus untuk Pak Elanda. Baik, pantun penutup Pak Elanda. Menjual buah Queenie. Queenie dimakan oleh semua. Demikian sesi kedua ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.